Kelas compact crossover boleh menjadi kelas paling panas di Indonesia saat ini, tapi bukan berarti kelas medium SUV itu terlupakan. Iya, karena banyak mobil menarik yang akan meramaikan Indonesia di kelas ini juga. Salah satunya adalah mobil ini. Iya, ini adalah Haval H6 yang bisa gua anggap sebagai CR-V killer kali ya. Kenapa? Karena secara body dia besar, modern, fiturnya banyak, safety-nya lengkap, dan tenaga di mesinnya itu sangat luar biasa. Tapi dari harganya, dia ratusan juta lebih murah dibandingkan CR-V terbaru. Penasaran? China memang lagi on fire banget kalau masalah soal mobil-mobil baru di Indonesia gitu ya. Datanglah brand baru, Great Wall Motor, dengan sub-brand mereka, Haval, yang fokus di hybrid vehicles. Iya, ini adalah SUV hybrid yang gak hanya irit, tapi tenaganya buas banget. 243 PS dengan torsi 530 Nm. Kayak apa rasanya? Ntar kita bakal test drive juga, tapi sekarang kita kupas dulu luar dan dalam. Start your engine. China. Satu lagi brand asal China. Dan kembali berulah dengan mengeluarkan mobil yang value for money-nya luar biasa, tapi secara harga itu luar binasa. Iya, kenapa? Karena kayaknya tuh kelihatan banget bahwa si Haval H6 ini itu langsung di-aim untuk melawan raja dari kelas medium SUV, yaitu Honda All New CR-V e:EV. Iya, karena mobil ini secara penggerak gitu ya, ini kelihatan banget dia sama-sama hybrid, tapi yang bikin H6 ini spesial adalah dimana rata-rata di kelasnya itu kalau hybrid kan biasanya mesinnya naturally aspirated gitu ya, tapi dia di-made dengan mesin 1500 cc turbocharged. Kayaknya nggak salah nih, Great Wall memutuskan untuk yang lebih dulu digenjot adalah Haval dan Tank gitu ya, karena secara brand sendiri, Haval adalah brand dari Great Wall yang paling laris di dunia. Iya, yang nomor satu. Ya kan sekarang orang suka crossover gitu kan, makanya crossover kayak gini tuh laris manis di seluruh dunia. Dan ini udah global model, jadi harusnya udah oke banget. Oh ya, info juga. Untuk batch awal, sebelum mereka mencekadekan mobilnya, brand-brand Haval dan Tank ini semua itu CBU Thailand. Karena di Thailand sudah ada pabrik juga. Oke, kita bahas eksterior dulu dari si Haval H6 ini, mulai dari belakang seperti biasa. Panjang mobilnya itu kurang lebih 4,6 meteran, jadi kebayang mana secara size gitu. Tapi secara overall desain eksterior memang dia cukup main aman ya, jadi nggak ada yang terlalu ekstrim atau terlalu futuristik. Dari atas dia udah ada antena shark fin sewarna body, udah ada integrated roof spoiler yang ada tudung warna piano black kayak gini. Third brake lamp sudah LED, kaca udah ada defogger, dan wiper juga sudah rapi. Bahkan di wipernya ini udah ada heaternya ya, kayak heating element kayak gini, jadi bagus. Nah, ke bawah, badge Haval yang cukup besar di bagian tengahnya, sekaligus dia ada sedikit garnish chrome pemanis di bagian bawah sebelah sininya. Nggak terlalu rame, kita suka, cukup minimalis. Dan pastinya, modelnya ini kan H6 hybrid, makanya ada badge HEV di bagian sebelah kirinya yang berwarna biru, dan juga ada badge GWM di bagian kanannya, yang merupakan parent company-nya Haval, Great Wall Motor gitu. Di bawah juga bumpernya tetap ada aksen cladding hitam khas dengan crossover, yang di bawahnya ada kayak efek diffuser gini ya, walaupun ini model tipis-tipis gini, lucu dan agak futuristik. Dan kemudian untuk soal safety, ini juga udah berlimpah karena parking sensornya aja di belakang itu ada 6. Di depan ada 6 lagi. Wajar karena mobil ini juga udah ada fitur selain ADAS, dia udah bisa auto parking, jadi sensornya juga udah banyak. Nah, puan di bagian atas, lampunya ini menyeberang LED bar gitu. Dan sebenarnya kalau dari segi lampu ini ngingetin gua ke contohnya Chery Tiggo 8 Pro Max, karena mirip gitu ya. Tapi Haval ini udah hadir di Indonesia sebelum si Tiggo 8 Pro Max yang kemarin baru hadir di IMS 2024.
lampu senja, LED bar di bagian sini, lampu rem, LED garis-garis di bagian bawahnya, dan untuk lampu sen dan lampu mundur semuanya juga sudah LED. Dan by the way, kamera juga tersemat rapi di bagian bawah sini, dan kameranya sudah 360. Desain bagian side profile-nya ini justru yang paling minimalis atau yang paling kalem gitu ya dibanding desain belakang ataupun bagian depannya. Ini benar-benar inofensif banget. Kayaknya rata-rata orang pasti bisa menerima desain mobil ini dengan sangat mudah sekali. Nah, sebagai sebuah SUV tentunya di atas tetap ada roof rail warna silver yang ini beneran besi jadi bisa kalian pakai, termasuk ada aksen chrome window line di bagian sininya dan semua pilar-pilarnya pun sudah piano black jadi udah premium. Bagian bawah ini juga ada over fender cladding sampai ke bagian rocker panel bawah sini. Ini semua scratchy plastik tapi untungnya ada aksen chrome yang manis di bagian bawah sininya untuk mempercantik tampilan bagian sampingnya. Door handle dia sudah model grip type sewarna body dan ada akses keyless entry di bagian sini yang sudah model sentuh jadi udah modern. Termasuk bagian depan spionnya dia model pedestal tidak dimoni pilar, dia dimoni body jadi ditarik ke belakang sedikit sehingga bisa minimalisir blind spot di bagian pilar depan sebelah sininya. Spionnya sewarna body, tapi balik lagi semua aksen sampai ke bagian tangkainya ini semua piano black. Jadi kesannya itu mewah, tidak ada plastik murah yang kelihatan gitu ya. Dan di sini pun tentunya udah ada lampu seinnya, udah ada blind spot warning di bagian kacanya, dan udah ada kamera di bagian bawahnya karena kayak yang gue bilang kamera mobil ini 360. Dan kalau dilihat dari panjangnya, ini kan 4,6 meter sekian gitu ya. Jadi cukup panjang untuk sebuah medium SUV, hampir 5 meter gitu. Sehingga sebenarnya kalau ini mau disandingin lawan kayak contohnya Honda CR-V, bisa. Tapi kalau mau disandingin dengan kelas yang di atasnya, contohnya seperti Hyundai Santa Fe atau Kia Sorento, ini juga bisa karena size-nya yang lumayan besar untuk sebuah medium SUV. Dan kalau kita lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Haval H6 ini, sebenarnya gue suka nih desain kaki-kaki ya. Kenapa? Karena peleknya ini kelas banget, menyala abangku gitu ya. Karena dia nggak kayak mobil zaman sekarang yang pelek two-tone polish, diamond cut gitu-gitu yang desainnya udah mulai lebay. Ini dia single tone aja, tapi dia finishingnya tuh warna kayak bukan silver ya, kayak agak dark gray, kayak agak hampir gunmetal. Dan ini finishing yang mirip yang kalian temukan seperti di Toyota Harrier dulu peleknya atau di pelek-pelek Lexus. Jadi kesannya tuh tetap mewah dan berwibawa walaupun dia tidak two-tone polish. Modelnya kayak ala turbin kayak gini, di tengah ada logo Havalnya, termasuk bahkan detail-detail kecil kayak lug nuts-nya ini ada covernya, iya, jadi nggak kelihatan kayak lug nuts yang telanjang gitu ya, rapih banget. Dan ini sendiri udah cukup gede juga untuk ukuran bodinya. Ini ring 19 inci dibalut dengan ban Goodyear Efficient Grip Performance SUV dengan ukuran 225/55 R19. Pengereman depan belakang semua ada full cakram semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah lengkap semua. Bahkan kan secara safety yang aktif kayak contohnya ADAS gitu, dia juga udah ada, sampai adaptive cruise control juga punya. Bahkan fitur-fitur seperti auto parking, hill descent control, dia juga udah punya semua. Jadi secara fitur kecanggihan dan safety, mobil ini udah oke banget di kelasnya. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Haval H6 Hybrid. Dan bagian fascia depannya ini, jujur nih, gua nggak bisa bilang dia original amat gitu ya. Ini udah model yang facelift sebenarnya, jadi udah lebih modern dibanding yang sebelumnya hadir di pasar global. Tapi kalian masih bisa melihat beberapa design cues dari mobil-mobil Eropa. Contohnya kayak desain lampunya masih ada aura-aura Audi-nya. Desain grill yang setelah facelift ini yang kayak melet ke bagian sampingnya atau ke bagian bumpernya. Ini ngingetin gua ke grill-grillnya Peugeot terbaru gitu yang kelihatan kayak kumis kucing gitu. Tapi bukan berarti ini nggak atraktif, ini tetap masih fine aja, enak dilihat gitu ya. Walaupun desainnya menurut gua masih agak gado-gado, tapi ya well, nggak masalah lah. Dari depan, badge Haval di bagian tengah sini gitu ya, yang agak lucu sebenarnya dilihatnya. Termasuk ke bagian grillnya kayak yang gue bilang tadi, dia pakai pin grill, jadi yang chrome-nya tuh totol-totol kayak gini, langsung melet ke bagian bumper sebelah sininya. Integrasinya sebenarnya unik, walaupun nggak terlalu orisinil. Ada lesung pipi yang ke bagian bawah sini langsung nyambung ke bagian bumpernya, dan di bagian fog lamp housing, dia ada housing warna hitam, yang ada aksen chrome-nya kayak gini. Sebenarnya desain itu manis aja, kelihatan kayak Eropa gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini juga airdam-nya semuanya piano black dari bagian grill ke sini. Modelnya pin juga, jadi rapi sampai bawah. Di tengah itu ada radar untuk keperluan cruise control yang tentunya sudah adaptif. Dan di bawah sini juga sebenarnya ada ya aksen chrome-nya, cuman ini masih ditutup ya, belum dibuka sama mereka plastik covernya. Dan
Di depan, safety juga jawara banget karena seperti di belakang, di depan sini udah ada parking sensor yang sampai ke bagian samping-samping sini gitu ya. Jadi benar-benar sangat-sangat aman. Perlampuan, fog lamp sudah proyektor LED. Lampu utama, di sini mereka menyebutnya LED Premium Vision. Jadi mungkin itu teknologi dari Haval. Untuk lampu DRL dan lampu senja, dia ada di bagian tepian bawah sebelah sini. Modelnya kayak ngeblok gini. Dan kalau pas ngesein, ini dia switchback, nyalanya jadi orange. Di atas udah ada dual proyektor LED untuk low beam dan high beamnya. Dan tentunya berikut dengan sistem ADAS-nya, dia pun sudah auto high beam juga. Jadi udah adaptif lampunya, udah oke banget. Termasuk safety juga ditunjang dengan kamera yang ada di bagian atas yang menunjang kegiatan ADAS-ADASannya yang canggih juga. Dan secara overall, desain dari si Haval H6 ini, walaupun menurut gua dia cukup main aman, gak yang terlalu ekstrim. Beberapa kompetitor kan lebih ke arah mencoba jadi beda banget gitu kan. Ada yang main futuristik banget, ada yang aneh-aneh gitu. Ini jauh lebih kalem, lebih aman, lebih elegan, dan pastinya jauh lebih mudah diterima dibandingkan kebanyakan desain yang terlalu nyeleneh. Oke, lanjut bahas interior dari si Haval H6 Hybrid. Pertama-tama dari pintunya, berat, khas kayak kebanyakan mobil China, kalian udah tahu kayak apa gitu ya. Termasuk kalian dapat sill plate aluminium berlogo Haval di bagian sini, jadi udah lumayan stylish. Oke. Nah, yang kita suka juga tutup pintunya ya. Tutup pintunya itu benar-benar kayak solid bet gitu loh, luar biasa. Nah, begini jadi satu di baris pertama dari si Haval H6. Sebelum kita bedah ada fitur apa aja di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe channel Laknat Foto Jangki. Main-main juga ke Instagram kami di laknat_j untuk foto-foto yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, tentunya dia sudah keyless gitu ya, dan ini sendiri ada logo Haval yang memang warna hitam aja. Tapi yang kita suka, tombol-tombolnya ini semuanya brushed aluminium. Iya, ada 4 tombol di bagian sini. Mulai dari atas ada panic button, ada untuk ngunci, ada untuk power tailgate, dan untuk buka. Iya, jadi udah lumayan keren lah kuncinya. Dan karena ini di pameran, tentunya nggak etis buat kita nyalain. Ntar kan pasti orang semua gitu kan. Karena kan ini belum full elektrik, tapi kita coba kontak on aja. Engine start stop di bagian dengkul kiri driver sebelah sini. Sekarang lanjut ke bagian interior dulu. Build quality, materials. Ini juga semua udah very good. Iya, ini udah soft touch material di bagian atas, soft touch sampai ke door trim, dan ada soft pad besar di bagian sini berwarna ivory dengan jahitan asli. Jadi udah sangat-sangat premium banget. Dan yang bikin interiornya lebih hidup, lebih lively adalah aksen warna yang digunakan. Biasanya kan rata-rata aksen warna tuh piano black atau wood panel atau kekarbonan gitu. Ini aksen warnanya rose gold. Iya, ini rose gold nyebrang dari sini sampai ke setirnya gitu ya, sampai ke gear levernya, semuanya warna rose gold. Jadi memberikan kayak sesuatu yang beda gitu di interiornya. AC-nya juga rapi, terintegrasi ke desainnya sebelah sini yang serba horizontal seperti mobil-mobil Eropa. Glove box sudah soft opening juga, udah oke. Dan kita lanjut bahas mengenai infotainmentnya yang sudah model floating display dan widescreen di bagian tengah sini. Yang kita suka dari infotainment ini, dia bezelnya cukup tipis, jadi nggak kelihatan kayak TV tabung gitu ya. Integrasinya cukup bagus. Menu utamanya seperti ini, dia ada media yang lagi playing di bagian kanan, dan di bagian kiri ada kayak contohnya jukes atau tuner, dan di bawah ada local media kayak contoh radio, Bluetooth teleponi, USB music, USB video, dan phone apps. Kalau kita klik di bagian kiri sini ada menu yang tetap stay ya kayak gini. Jadi dari atas ada home, menu, ada untuk temperatur AC, fan speed, dan untuk Bluetooth connectivity. Untuk tampilan menu seperti ini, dia pun sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan ada menu untuk vehicle, ada personal center ini buat kalian bikin ID kalian sendiri gitu ya. Setting, teleponi, charging efficiency, dan smart maintenance. Untuk kayak vehicle setting cukup umum, kalian bisa set di sini kayak in-car-nya, ada untuk HUD-nya, karena ini udah ada HUD juga, ada wireless charger, bisa kalian nyalain matiin. Ada unlock mode, speed lock gitu-gitu, bisa kalian setting semua dari sini. Ada follow me home gitu-gitu ya. Sampai ke bagian driving, ini ada driving mode-nya, kalian bisa set antara normal, eco, sport, atau snow. Bahkan di sini ada hal menarik, ntar gue jelasin bagian interestingnya. Ada washing towing mode, DST, ada fatigue warning. Kalian bisa pilih power steeringnya mau light, comfort, atau sport.
Dan di sini bahkan ada menu-menu untuk parkingnya, kayak contohnya untuk AVM gitu-gitu, road calibration. Dan di driving intelligence, ini untuk ADAS-nya kalian bisa atur semua dari sini, lengkap banget gitu ya. Dan kita klik lagi di bagian setting. Ini untuk setting-setting yang lebih ke setting pada umumnya, connection, wifi, sound, ada sound effect-nya juga, bisa pakai DTS, ada display, brightness, dan lain-lain. Metric-nya bisa kalian ganti. Dan juga ada kayak untuk voice command-nya. Jadi voice command-nya bisa kalian set di sini. Kebetulan masih Hai Haval, masih berbahasa Thailand karena memang mobil ini CBU Thailand gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ke bagian charging dan efisiensi ini untuk kayak MID kalian, bisa lihat power flow-nya, konsumsi energi, dan juga tips berkendara. Dan kalau kita masukin mundur atau kita pencet parking camera, ini flicker karena di luar lampunya LED ya, aslinya tuh nggak flickering kayak gini, tapi di sini kalian bisa pilih banyak banget nih. Ada kayak rut mode ini untuk off-road gitu ya. Ada kayak object alert, auxiliary perspective, transparansinya bisa kalian ganti-ganti, dan pastinya kalian bisa kayak pilih 2D atau 3D. Kalau 3D bisa kalian pilih kayak gini, dan bisa kalian puter-puter. Dan ini stitchingnya bagus banget, udah kayak mobil Eropa aja. Bahkan kalau kita buka pintu contohnya, di sini akan terlihat pintunya kebuka, bahkan sampai detail interiornya pun kelihatan gitu ya. Dan kalau kita belok, dia belok. Lanjut ke bagian bawah, di sini pun ada menu untuk kayak shortcutnya gitu, untuk nyelamatin AC, defogger depan dan belakang, hazard di bagian tengah yang berkedip, dan untuk kamera parking sensor, dan untuk matiin head unit. Bawah lagi, ada ruang penyimpanan terbuka, yang dimana ini juga double sebagai wireless charger. Kalian tinggal taruh handphone di sini, udah bisa charging secara wireless juga. Mundur ke belakang lagi, di sini masih ada banyak nih, tapi di sini ada kayak grip gitu ya, buat kalian pegang. Dan ini solid banget. Gue udah megang beberapa mobil Eropa baru. Kalau kalian pegang ini di mobil Eropa baru yang harganya segini, ini tuh kriat-kriat. Ini solid banget. Jadi udah nice lah. Ke belakang lagi dia modelnya high console, jadi seperti mobil Eropa, dan bahkan ada empuk-empukan sampai ke bagian samping sebelah sininya. Nah, dia model persnelingnya itu model rotary dial. Jadi kalian puter, kalau kalian pengen drive tinggal puter ke kanan, kalau kalian pengen mundur tinggal puter ke kiri, dan kalau kalian pengen masuk park tinggal pencet di bagian atasnya aja. Dan ini yang gue suka, ini tuh berat gitu, kayak dingin dan berat. Jadi nggak kayak kalian muter REV punya rotary dial gitu. Ini rasa premium, kayak kalian muter rotary dial punya Range Rover atau Jaguar. Ke bagian kiri ada open storage, dan ada open storage bagian belakang lagi yang kalian bisa buka di sini untuk dijadikan 2 buah cup holder. Nice. Ini ada kayak separatornya gitu ya. Di kanan ada electric parking brake yang lengkap dengan auto hold-nya. Dan belakang lagi, ini ada armrest yang sudah kukulitan, ada jahitan asli, dan ini bisa kalian buka yang nge-reveal console box yang cukup besar di bagian bawahnya. Joknya semuanya sudah kukulitan, dan ini juga joknya desainnya kita cukup suka karena dia seolah kebagi jadi 2 gitu ya. Jadi kayak antara backrest, saya bagian rest di bagian atas ini tuh kayak ada godnya di tengah gitu, cukup unik. Aksennya dia black dengan ivory di bagian tengah sebelah sini, stitchingnya warna putih, dan ini pun joknya sudah elektrik untuk depan, kanan, dan kirinya. Jadi udah nice banget. Kalian bisa mengatur kayak contohnya sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster, bahkan ada electric lumbar support untuk bagian drivernya. Jadi udah nice. Dan kedua jok depan sudah ventilated. Penting di Indonesia yang panas banget kalau mobil dijemur seharian. Setirnya ini juga lucu, modelnya itu kayak setir Defender gitu ya, kayak model Range Rover punya setir. Dan ini sendiri juga pengaturannya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Jadi udah lengkap banget. Setirnya sudah dilapis kulit dengan jahitan warna putih, ada aksen rose gold lagi ke bagian bawahnya. Termasuk secara tombol-tombol dia pun sudah lengkap gitu. Di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch dari volume, seek track, mode, mute, dan voice command. Di bagian kanan ada tombol buat mengatur speedometernya yang tentunya sudah full digital. Di sini ada home, favorite button, kanan kiri atas bawah, oke, dan back. Terus kalian mungkin nanya, lah cruise controlnya di mana? Mobil ini katanya punya ADAS dengan adaptive cruise. Ada di sini nih. Jadi dia cruise controlnya berupa tuas di bagian bawah, tuas lampu di bagian atas sini gitu ya. Kalian bisa set di sini, termasuk distance-nya pun kalian bisa set lewat sini. Dan bicara soal tuas-tuas,
Dia kayak mobil Eropa, jadi sennya di sebelah kiri dan untuk wiper-wiperan di sebelah kanan. Dan ini pun sudah auto headlamp dengan auto high beam, jadi udah lengkap semua. Nah, kita masuk bicara soal speedometer. Speedometer seperti ini, dia memang gak terlalu besar, tapi dia full TFT display dan menurut gue displaynya cukup garing gitu ya. Jadi enak dilihatnya dan kontrasnya tuh dapat banget. Di bagian kiri ada digital speedometer, di bagian kanan ada kayak energy output meter gitu, berapa persen yang kalian pakai, termasuk ini ada kayak engine speed ya, motor RPM-nya kali 1000. Dan ini bagian kanan bisa kalian ganti-ganti untuk keperluan MID. Kayak contohnya di sini kalau kita ke bawah, di sini ada kayak berapa kilometer per liter, ada driving information, ada trip A, trip B, jam setelah kalian mulai berkendara, ada tire pressure monitoring system juga, sampai ada coolant temperature, ada odometer, ada economic guidance, ini ecometer gitu ya, termasuk ada display untuk mesin, baterai, dan motor listriknya, yang apa yang lagi bekerja gimana gitu, karena kan ini sistemnya hybrid. Dan kalau kita geser ke kanan, ini ada media yang lagi play, geser kanan lagi, ada Bluetooth connection, kanan lagi, balik ke energy outputnya. Sisanya di bagian atas ada drive mode, ada gear indicator, ada jam, di bawah ada fuel indicator, karena kan mobil ini masih pakai bensin juga, termasuk di tengah sini ada gambar Haval yang juga berguna untuk mengatur jarak dan untuk lane keeping assist lain-lain, semua langsung kebaca di bagian tengah sebelah sini. Oke juga kan? Di bagian sisi kanan driver ini pun semua tombolnya penuh, jadi nggak ada yang terkesan spec down. Mulai dari paling kiri ini ada tombol untuk power tailgate, kemudian ada tombol untuk pengaturan ketinggian lampu depan, ada tombol buat matiin traction control, yang by the way ada yang menarik, ntar gue jelasin lagi, dan juga ada hill descent control yang paling kanan. Door trim empuk-empuk semua, setengah dari atas sampai tengah itu empuk semua. Dari bagian atas yang hitam ada jahitan putih itu empuk, yang ivory itu empuk, sampai armrest tempat kalian taruh tangan itu juga empuk, semua dengan jahitan asli. Dilengkapi lagi aksen rose gold di bagian atas yang nyambung sampai ke pembuka pintu, dan bahkan ada aksen kayak aluminium untuk tweeter covernya ya. Jadi udah kesannya premium. Walaupun kalau kalian lihat bagian speaker bawahnya masih polos hitam biasa aja. Kayaknya kalau itu aluminium bakal lebih bagus menurut kita. Tapi dia udah 6 speaker, jadi oke. Power window udah all auto dan bisa dibuka pakai voice command juga. Dan di bawah ada door pocket serta bottle holder di bagian depan. Lengkap lah ya. Atas kaca tengah udah day night view yang electrochromatic, jadi udah auto dimming. Di bagian tengah sini ada tombol autonya, udah nice banget. Dan di atas dia headlinernya berwarna light gray, jadi terang kesannya. Termasuk ada overhead console yang di sini ada kayak sistem blue link-nya Hyundai gitu ya. Ini nggak tahu apakah nanti ujung-ujungnya nggak kepake atau gimana, tapi ada tombol SOS gitu-gitu di bagian sini. Jadi cukup lucu. Termasuk ada lampu kabin yang model reading lamp dan dia sudah LED warna putih, dan ada pengontrol untuk blind dan untuk panoramic roof besar di bagian atasnya, yang dimana panoramic ini juga bisa kalian buka. Ini gede banget sampai ke baris kedua, bisa dibuka full sampai setengah kayak gini. Jadi buat kampanye sih pas banget gitu. Kanan kirinya ada sun visor yang dimana keduanya udah dilengkapi dengan card holder, vanity mirror, dan juga vanity lamp. Walaupun lampunya masih halogen kuning. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Haval H6 Hybrid. Pintunya tetap sangat berat, walaupun nggak seberat yang depan ya. Ialah pintu belakangnya kan lebih kecil dibandingkan depan gitu kan. Tapi aksesnya cukup mudah karena pintunya terbuka cukup jauh. Ini hampir 90 derajat gitu ya. Jadi udah nice. Walaupun di bagian bawah sini dia kehilangan seal plate aluminium yang di depan, cuman ada embossnya doang. Wih, nutupnya juga semantap yang depan. So, ini jadi rasa duduk di baris kedua dari si Haval H6. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini kalian bisa lihat ruangan itu berlimpah karena gue masih ada 10 jari ke bagian punggung jok depannya. Dan ini juga soal headroom, walaupun dia ada panoramik besar, gue masih ada lebih dari 5 jari. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia aman, gak ada masalah sama sekali. Dan di bagian belakang sini, joknya sama kayak di depan, jadi dia kukulitan, ada efek perforated, ada efek garis-garis di bagian tengah sini yang bikin dia tampil 3D, dan juga ada ISOFIX tethering point kalau kalian pengen taruh child seat di baris keduanya. Termasuk kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable,
Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kalian tetap dapat headrest buat nyandarin kepala kalian. Ini cukup pas nih. Dan yang gue suka, walaupun mobil ini bukan EV gitu ya, mobil ini sendiri memang yang masuk sini kan dia two wheel drive, tapi di luar sana ada Haval H6 yang four wheel drive, tapi bagian bagian sininya itu sangat rendah. Ini hampir kayak mobil listrik rendahnya. Jadi kalau mau taruh kaki di bagian tengah sini, itu benar-benar sama sekali tidak masalah. Malahan jadi nyaman karena view ke depannya itu jadi sangat-sangat luas banget. Dan kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang ngelok, jadi nggak ngeplek kayak kompetitor. Termasuk ini juga ada 2 buah cup holder yang kalian bisa pakai untuk taruh minuman. Bicara penyimpanan, di sini juga ada seat back pocket di masing-masing jok depannya. Dan beralih ke bagian tengah, memang di sini nggak ada penyimpanan apa-apa di bagian bawahnya, tapi at least kalian dapat beberapa fitur. Pertama-tama ada air vent, iya, jadi orang baris kedua dapat 2 buah lubang AC. Memang secara angin temperatur dia ngikut depan ya, tapi dapat 2 tuh enak, jadi kanan kiri bisa setel anginnya sendiri gitu. Termasuk di bawahnya dia ada 2 buah USB charger. Jadi kalau kalian pakai smartphone, gadget, tinggal kalian bawa kabel aja, colok sini, masing-masing dapat 1, udah oke banget menurut kita. Nice. Nah, kemudian ke bagian door trim sama seperti di depan. Jadi dia dari atas kombinasi warnanya tuh lumayan meriah, tapi di bagian belakang yang atasnya itu udah bukan soft touch lagi, jadi dia udah hard plastik ya. Tapi at least tempat kalian taruh tangan dan aksen ivory besar itu masih soft touch dengan jahitan asli. Jadi untuk yang soft pad masih banyak juga di situ. Termasuk di atas ada aksen rose gold lagi yang nyambung ke bagian bukan pintu, dan untuk power window juga semuanya sudah all auto. Termasuk di bawahnya kalian masih dapat door pocket juga nih. Jadi door pocket juga ada sampai ke belakang, udah nice. Dan di belakang speakernya nggak hanya di bawah, tapi juga dapat tweeter di bagian atasnya. Walaupun nggak ada aksen metalnya kayak di depannya, tapi ya oke lah. Dan ke bagian atas, di sini kalian dapat grab handle model retract, terus juga ada lampu kayak lampu baca gitu ya untuk masing-masing sisinya. Jadi karena dapat 1, kiri dapat 1, udah oke banget sih menurut kita. Dan karena dia nggak memaksa untuk jadi 7-seater, dia strictly 5-seater, bagasinya harusnya gede banget. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Haval H6. Untuk bukanya bisa via tombol di dalam, bisa via remote, dan juga bisa langsung dibuka dengan menekan tombol yang ada di bagian bagasi sini. Tentunya sudah power tailgate ya, pastinya gitu kan. Dan seperti yang gue bilang tadi di dalam, karena mobil ini walaupun panjangnya itu hampir 5 meter, tapi tidak maksain jadi 3 baris, alhasil bagasinya itu gede banget untuk sebuah medium SUV. Di sini kalau kalian pengen masukin 3 koper large atau kayak 4 cover cabin, itu masih masuk ke bagian dalam sini. Dan kalian pun masih dapat tonneau cover dengan model roller seperti ini ya. Kalian bisa extend ke belakang supaya nutupin barang-barang berharga kalian supaya nggak kelihatan. Dan pastinya di sini pun masih banyak penyimpanan berlimpah, ada open storage di bagian kanan kirinya, dan juga ini pun false floor. Kalian bisa buka yang bakal nge-reveal contohnya kayak sedikit toolkit, segitiga pengaman, dan juga ada tire repair kit di bagian sini, dan ada aki-akian di bagian bawah. Ingat ya, karena ini hybrid, memang tentunya di bagian bawah sini itu ya isinya electrical semua gitu. Jadi memang untuk ruangan penyimpanan agak terganggu, tapi di sini udah gede banget, kalian nggak perlu ruangan penyimpanan di bagian bawah lagi kalau menurut gua. Sisanya ada hook di bagian kanan, kemudian ada 12 volt socket juga di bagian kiri sebelah sini buat kalian ngecharge atau nyolok sesuatu, dan juga ada lampu bagasi yang sudah LED juga. Jadi kalau malam nyalanya udah putih. Dan pastinya kalau kalian pengen ningkatin lagi ruangan bagasi yang udah gede ini jadi gede naujubillah, kalian bisa turunin jok baris kedua dengan format 60/40. Ini saking panjang bagasinya, bahkan nurunin joknya aja tuh agak susah diraih dari baris kedua gitu ya. Tapi kalau tangan yang panjang kayak Alex, itu bisa dari belakang. Gua akan demoin sebelah aja, dari sebelah sini. Kalau sudah diturunkan baris keduanya, ini full completely jadi rata lantai. Iya, kalau kalian turunin dua-duanya, ini full langsung rata sampai ke baris keduanya. Sehingga kalau kalian punya item yang panjang, bisa kalian slide langsung ke depan tanpa harus diangkat. Ditambah lagi, dia nggak ada load lip sama sekali di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian pengen tarik barang keluar, itu lagi-lagi nggak perlu kalian angkat. Tinggal kalian tarik sini aja. Termasuk ini pun ada protektornya, jadi kalian nggak ngerusak cat dari bumpernya juga. Nice banget ya, lega dan rata lantai. Jarang loh kombinasi kayak gitu di sebuah SUV medium. Kalau kalian pengen tutup, tinggal kalian pencet di sini aja. Gimana? Apakah kalian sudah hafal dengan keberadaan Haval di Indonesia? Jujur,
ini bukan pertama kalinya gue melihat brand ini ada di Indonesia. Karena sebetulnya mobil Haval itu pernah ada yang modelnya kayak compact SUV kecil ala-ala crossover gitu ya. Tapi itu adanya di Batam. Itu pun pernah juga direview oleh teman-teman di Autonet Max gitu ya. Dan gue sendiri pernah ketemu langsung oleh mobil itu. Tidak di Batam, tapi di Peak. Iya, entah kenapa platnya masih Batam. Masih bingung. Tapi intinya keberadaan Haval dan Great Wall itu sebenarnya dulu sudah sempat hadir di Indonesia. Sebelum kita bahas soal gimana rasa berkendaranya, yang ini cuma short drive aja ya, karena kita ngetesnya di dalam KKBBCA di ICE, jadi nggak bisa yang terlalu thorough banget. Tapi at least kita jadi tahu nih rasanya kayak apa sih mobil ini gitu kan. Karena jujur aja, awalnya pas ngeliat eksteriornya, gue yang kayak biasa aja. Eksteriornya nggak terlalu menggugah banget menurut gue. Ya dia main aman, tapi ya udah gitu. Tapi setelah berada di balik kemudinya, ini cukup bikin tercengang gitu ya. Oke, sebelum kita bahas rasa berkendara, kita bahas dulu soal spek and tech-nya. Mesinnya sendiri 1500 cc hybrid. Tapi berbeda dengan CR-V yang mesinnya lebih gede. Kalau CR-V kan 2000 cc NA hybrid. Kalau ini 1500 cc turbocharged hybrid. Iya. Alhasil tenaganya luar biasa banget gitu ya. Tenaga mobil ini itu mencapai 243 PS. Iya, hampir 250 horsepower. Torsinya yang lebih gila lagi, mencapai 530 Nm. Itu setara torsi bis gitu ya, torsi truk gitu ya. Karena torsinya udah tembus 500 Nm. Gede banget untuk sebuah medium SUV. 130 Nm lebih gede dibandingkan CR-V hybrid. Tenaganya itu sekitar 30 horsepoweran lebih gede dibandingkan CR-V hybrid. Jadi kayak apa performanya? Ini udah di starting line, kita pengen coba tarik dikit. 3, 2, 1, go! Lumayan banget ya kan? 0 sampai 100-nya kita belum bisa coba karena di sini area test drive-nya pendek banget gitu ya. Tapi konon dites oleh jurnalis luar, ini 0 sampai 100-nya ada di 7 detik. Yang sebenarnya itu udah sangat impresif untuk sebuah mobil internal combustion. Karena biasa kan yang di segitu-gitu itu kan full electric gitu ya, kayak BYD atau 3 itu normal karena kan dia full listrik. Tapi ini kan hybrid. 7 detik itu udah sangat impresif. Oke, sekarang kita bahas rasa berkendaranya dari si Haval H6 ini, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal performanya pastinya. Ini bikin gue kaget banget jujur. Karena performa mobil ini itu bisa dibilang salah satu yang paling beringas di kelasnya gitu ya. Ya kayak gue bilang, tenaganya hampir 250 horsepower, torsinya 530 Nm. 0 sampai 100 7 detik. Dan yang gue suka, dia nggak yang pretentious dan dia bikin pengendaranya itu jadi yang terkaget-kaget gitu ya. Power delivery-nya itu linear dan smooth banget, sehingga walaupun dia kenceng, tapi dia diurut gitu, nggak yang muah banget gitu ya, sehingga kenyamanannya juga tetap terjaga. Performanya, oke, gue percaya setelah nyoba langsung, ini sangat powerful di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah soal kenyamanannya. Terasa nih dari tadi ini kan kita test drive di area yang ya beton-beton gini ya, parkiran ICE bagian samping gitu kan, kayak test drive Gias. Ini gak kedengeran ada suara road noise ke dalam kabin, wind noise juga minim, dan di luar lagi ada pengerjaan sesuatu, gerinda-gerinda gitu, itu juga terblokir dengan lumayan oke. Jadi dari segi peredaman, itu juga udah top. Mobil China zaman sekarang udah top lah ya, kalian udah pernah nyobain juga pasti. Rata-rata peredamannya udah di atas mobil Jepang. Termasuk bantingannya, ini juga disert ke arah comfort. Jadi dia empuk, dia melahap imperfection di jalan tuh dengan sangat baik, sehingga yang di dalam sini itu terasa nyaman. Baris pertama, baris kedua pun terasa nyaman. Kita pengen ngetes lebih lanjut lagi mengenai bantingan dan lain-lainnya nanti pas press car-nya udah ada. Tapi so far, first impression, ini bantingannya empuk.
tapi empuknya tuh nggak sampai yang bikin oleng atau limbung. Dia empuknya tuh yang masih ada stiffnya gitu. Kalau kalian kena kayak sambungan apa, tuh masih ada unsur stiffnya. Jadi masih oke lah gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal teknologi dan efisiensi. Yang namanya mobil hybrid, pastinya efisiensinya juara. Tapi jujur karena kita belum coba ini di jalanan luar, kita belum ada figur aslinya. Dan di sini MID-nya itu dia berhasil mencatat 1:17. Bahkan kalau gue irit-iritin, dia dengan mudah bisa mencapai 1:19,6. Irit banget gitu kan, hampir 1:20. Dan ini dari tadi tuh sama orang dibejek. Kalau kalian bawa di daily rutin dalam kota, pastinya dengan mudah mobil ini bisa tembus 1:20, easy. Dan bicara soal teknologi, yang safety deh contohnya, ADAS gitu-gitu ya, dia udah lengkap. ADAS dari kayak for collision warning, auto emergency braking, rear cross traffic alert. Bahkan kan dia sensornya aja katanya ada 12 gitu ya. Jadi 4 sensor di belakang, 4 sensor di depan, dan ada sensor lagi di bagian sampingnya. Ada radar juga yang artinya dia udah bisa adaptive cruise control sampai traffic jam assist. Bahkan kecanggihannya mencapai auto parking. Negatif yang gue rasakan itu cuman bannya aja yang menurut gue, karena dia ban comfort, dia nggak bisa keep up sama performance mesinnya yang cukup beringas ini. Jadi kalau kalian gas, dia tuh kayak gitu ya. Gripnya jadi lumayan minim. Tapi ya karena ini kan bukan SUV performance, ini ke arah lebih ke SUV comfort gitu ya. Menurut gue wajar aja Great Wall Motor taruh ban yang lebih ke ban comfort dibanding ban performance. Jadi secara overall, memang mobil ini menawarkan kenyamanan yang luar biasa di kelas ini gitu ya, yang didukung dengan performa yang beringas dan juga teknologi yang luar biasa. Walaupun dia nyaman, canggih, dan kencang, namun karena desainnya agak generik, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Haval H6 Hybrid. Haval H6 ini kan udah punya ambient light di bagian dashboard depan sini sampai ke bagian door trim sebelah sini, walaupun dia single color dan gak bisa diganti gitu ya. Tapi ya udahlah, merah, racing gitu kan. Tapi sayangnya ambient lightnya tidak diteruskan sampai ke baris kedua. Walaupun di sini harusnya bisa-bisa aja ditambahin ambient light di bawah aksen rose gold ini, tapi baris kedua tidak dapat privilege ambient light. Suara klakson dari si Haval H6 ini seperti LCGC. Iya, kayak gini suaranya. Walaupun secara safety Haval H6 ini udah lengkap karena udah ada dual airbag di depan, udah ada side airbag di jok, udah ada airbag curtain sampai ke baris belakang, tapi safety yang simple dan mempermudah usernya itu justru absen, berupa height adjuster di bagian seat belt depannya. Iya, CR-V aja kan udah ada height adjuster sampai baris kedua. Gua lupa nih terakhir kali gue ngeliat mobil modern apa, apalagi yang seharga gini, yang nggak punya height adjuster di seat belt baris pertamanya. Namun tenang, sebagai SUV hybrid dengan performa terbaik di kelasnya pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Haval H6 Hybrid. Ada sebuah menu yang sangat menarik di bagian infotainment si Haval H6 ini. Kalau kalian lihat di bagian tengah sini, kalian drop down menu dari atas, di sini ada sebuah satu setting yang tulisannya Wade. Iya, terus ada gambar mobil yang lagi nerjang banjir gitu ya. Ini tuh kayak semacam Wade sensor. Jadi kalau kalian misalnya lewat banjir gitu segala macem, dia bisa detect tuh apakah itu lagi safe atau terlalu dalam atau gimana. Jadi cocok banget buat Indonesia yang sering banjir. Betul? Haval membuktikan bahwa sebuah medium crossover juga bisa punya fitur yang memanjakan jok baris keduanya. Salah satunya adalah ini nih, pengontrol elektrik jok bagian passenger depan langsung di bagian kanan jok sebelah sininya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai chauffeur, kalian majikannya di bagian belakang sini, kalian nggak perlu nyuruh-nyuruh untuk majuin jok depan, tinggal majuin sendiri aja dari sini. Ini fitur yang biasa kalian temukan di sedan-sedan premium gitu ya. Dan kalau ini udah dimajuin full, punya legroom yang setara sedan full size dari Eropa. Enak banget buat selonjoran. Biasanya medium SUV apalagi yang hybrid kayak gini kan identik dengan efisiensi. Tapi Haval membuktikan bahwa mobil seperti ini juga bisa beringas di sisi performa karena mereka bahkan membekali mobil ini dengan fitur launch control. Iya, kayak supercar gitu ya.
Nah, cara ngaktifinnya kalian tinggal traction control, kalian masukin mode sport, kalian tahan rem, tahan gas, lepas rem. Di sini ada tulisannya launch control aktif. Bisa langsung melesat. Dibanding ngebacot, mendingan kita langsung buktiin. Ini udah di starting line, kita pengen coba tarik dikit. 3, 2, 1. Ada launch control. Iya. 3, 2, 1, go! Lumayan banget ya kan? Beneran ada launch control? Ada launch control! Tulisannya di situ gitu? Iya! Ada launch control! Lu matiin VSC, Heeh. tahan rem, Hmm? terus injek gas. Launch control activate. Ulang! Gua mau take! Wah gila! Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja sedikit fun review kita mengenai Haval H6 tahun 2024. Menurut kita, ini adalah sebuah SUV yang sangat menarik banget di kelas medium SUV karena dia menawarkan banyak sekali kelebihan dibandingkan kompetitornya asal Jepang ataupun asal Eropa bahkan gitu ya. Karena secara kualitas, build quality, segala macam itu udah setara dengan mobil Eropa, tapi secara harga dia cukup mendobrak. Iya, gue perlu ingetin lagi sekarang harga medium SUV itu udah ada di kisaran 600, 700 atau bahkan contohnya pemimpin pasarnya Honda All New CR-V RS EHEV itu udah di 800 juta rupiah. Mobil ini dengan performa yang lebih perkasa, interior yang solid, fitur yang lengkap, mesinnya hybrid pula jadi iritnya luar biasa. Itu harga on the road-nya untuk sekarang itu ada di 610 juta rupiah. Bahkan selama event di BCA Expo 2024 di mana mobil ini di price reveal itu ada promo lagi yang menurunkan harganya hingga 594 juta rupiah on the road Jakarta. Iya, SUV hybrid dengan performa segini masih kepala 5 harganya, yang artinya value-nya sebenarnya itu nggak ngotak banget. Kalian bahkan nggak bisa dapat Innova ZNX tipe Trax dengan duit segitu sekarang gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa gitu ya. Makanya kita kasih special kita shout out ke Great Wall Motor Indonesia yang udah ngajak kita juga untuk mereview si Haval H6 ini di acara BCA Expo 2024. Di sini pun ada test drive-nya dan soon mereka pun akan memperluas jaringan dealer ke Indonesia sehingga kalian bisa mencoba langsung gimana sih sensasi SUV baru dari Great Wall yang performanya luar biasa, efisiensinya diacungi jempol dan juga fitur dan kualitasnya sudah sangat juara banget. So gimana menurut kalian mengenai Haval H6 ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Subscribe ke YouTube kami dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dan tulis sebelah sini. Semua update dengan info terbaru dan review detail seperti si Haval H6 Hybrid yang sangat mendobrak pasar medium SUV ini. Thank you banget bagi kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.